Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika itu, moral manusia sudah sangat memprihatinkan. Akhlak dan akidahnya rusak. Mereka menyembah berhala karena diyakini sebagai Tuhan. Berhala-berhala itu dibuatnya sendiri dari patung, batu, atau apa saja, kemudian dipuja-puja. Ibrahim lahir di tengah-tengah mereka. Ia masih keturunan dari Tariq bin Tanur, bin Siruj, bin Ra'u, bin Falij, bin Abir, bin Salih, bin Arfakasyat, bin Syam, bin Nuh alaihi salam. Sesungguhnya ayah Ibrahim bernama Tariq, namun dalam Al-Quran disebut dengan bahasa lain, yaitu Azar. Artinya lelaki pembuat patung. Sebab sehari-hari Azar membuat patung sebagai mata pencahariannya. Ketika itu sedang berkuasa seorang raja yang zolim bernama Namrud, yang memproklamirkan sebagai Tuhan yang berhak disembah. Masyarakatnya pun ingkar, sehingga di samping penyembah berhala, mereka juga menyembah rajanya. Semenjak anak-anak, Ibrahim telah memiliki kecerdasan dalam berpikir. Ketika melihat bintang di malam hari, Ibrahim mengira bintang-bintang itu adalah Tuhan. Tetapi pagi harinya, bintang pun lenyap. Ibrahim kecewa. Pagi hari, ia melihat matahari dan mengiranya sebagai Tuhan. Namun ketika petang, matahari tenggelam. Jika menjumpai binatang atau pepohonan, ia bertanya dalam hati, siapakah yang menciptakan semua itu? Demikianlah pemikiran Ibrahim selalu mencari di manakah Tuhan berada. Ibrahim juga tak habis pikir terhadap patung-patung buatan ayahnya itu disembah oleh orang-orang. Mengapa orang begitu takut terhadap batu atau kayu yang dijadikan patung? Padahal benda itu tak bernyawa, tak bisa bergerak dan tak punya kemampuan apa-apa. Karenanya, Ibrahim yang dianggap aneh ketika itu mempunyai pendirian sendiri. Ia tak sudi menyembah patung atau sesuatu yang dianggapnya tak dapat memberi manfaat. Setelah lama dalam pencaharian, akhirnya ia menemukan Tuhan yang patut disembah. Tampaknya Allah memberi hidayah dan membuka hatinya. Semenjak saat itu, hatinya agak tenang. Sesungguhnya, aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Quran Surat Al-An'am ayat 79. Meskipun telah menemukan Tuhannya, namun Ibrahim masih juga bertanya-tanya tentang alam akhirat. Kelak semua orang yang sudah mati dibangkitkan. Bagaimana Allah menghidupkan mereka? Mungkinkah? Demikian pikir Ibrahim sendirian. Maka pada suatu ketika ia mengadu kegundahan hatinya kepada Allah. Ya Tuhanku, cobalah perlihatkan kepadaku bagaimana caramu menghidupkan orang yang sudah mati agar tenang hatiku. Allah berfirman kepadanya, apakah kamu masih belum percaya, wahai Ibrahim? Jawab Ibrahim, aku sudah percaya, tetapi agar keyakinanku bertambah kuat. Allah kemudian menyuruh Ibrahim untuk mencari 4 ekor burung, kemudian disembelih. Daging burung itu dipotong-potong dan dicampur adukkan jadi satu, lalu dibagi 4 bagian lagi. Masing-masing bagian itu diletakkan di 4 bukit yang berbeda. Ibrahim kemudian diminta untuk memanggilnya, maka dengan sangat ajaib, burung itu kembali terbang seperti sedia kala. Itulah bukti bahwa tidaklah sulit Allah menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Ibrahim semakin mantap hatinya dalam berakidah.
Pada saat yang lain, Ibrahim berpikir, bagaimana caranya mengajak orang-orang yang sesat untuk beriman, terutama bapaknya sendiri. Bukankah Azar bapaknya itu pembuat patung dan ikut pula menyembahnya? Suatu ketika, Azar meminta agar Ibrahim menjual patung-patung buatannya itu. Ibrahim pun menurut. Patung itu dijajakan dengan cara berteriak-teriak, "Patung, patung, siapa yang mau membeli barang yang tak dapat memberi manfaat ini?" Tentu saja patung itu tidak ada yang membeli. Teriakan Ibrahim pun dianggap melecehkan orang yang mempertuhankan berhala. Semakin lama, Ibrahim semakin tidak takut melecehkan patung berhala. Kepada ayahnya pun ia tak segan-segan menegurnya. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Patung-patung apakah ini yang kamu rajin menyembahnya dan beribadah kepadanya?" Mereka menjawab, "Kami hanya tahu bapak kami menyembahnya." Surat Al-Anbiya ayat 52-53. Ibrahim berkata, "Sesungguhnya kamu dan bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata." Mereka menjawab, "Apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh, ataukah kamu termasuk orang-orang yang bermain-main?" Quran Surat Al-Anbiya ayat 54-55. Perihal sikap Ibrahim yang menentang ajaran nenek moyang, itu semakin berani. Ia tak segan-segan memberitahu kepada mereka bahwa patung berhala itu tidaklah memberi manfaat. Kabar tentang Ibrahim yang suka menghina Tuhan-Tuhan mereka sempat pula terdengar Raja Namrud. Raja itu menjadi marah karena dia sendiri juga termasuk orang yang sesat. Ia tak boleh membiarkan Ibrahim ke sana kemari menghasut rakyatnya. Puncak kemarahan Namrud karena patung-patung di rumah persembahan itu dihancurkan oleh Ibrahim. Hanya sebuah patung yang masih tersisa. Ibrahim memang sengaja menyisakan berhala terbesar dan menyelipkan kampak di tangan patung itu. Ibrahim ditangkap dan dibawa ke istana untuk diinterogasi. Mereka berkata, "Bawalah dia ke hadapan banyak orang agar mereka menyaksikan." Mereka bertanya, "Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?" Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Tanyakan saja kepada berhala itu, jika memang ia bisa berbicara." Mereka telah kembali kepada kesadaran mereka, lalu berkata, "Sesungguhnya kami sekalian adalah orang-orang yang menganiaya diri sendiri." Kemudian kepala mereka tertunduk, lalu berkata, "Sesungguhnya kamu, wahai Ibrahim, telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara." Ibrahim berkata, "Maka mengapa kamu menyembah selain Allah? Menyembah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaatmu atau mudarat? Ah, celaka kamu bersama orang yang kamu sembah selain Allah. Apakah kamu tidak mengerti?" Quran Surat Al-Anbiya ayat 61-67. Dalam perdebatan itu, Raja Namrud merasa terpojok. Ia merasa sangat malu karena disaksikan oleh rakyatnya. Namun, Raja Namrud yang zalim tidak kehabisan akal. Ia memerintahkan untuk menangkap Ibrahim dan dibakar hidup-hidup. Tetapi berkat kekuasaan Allah, Ibrahim tidak mempan dibakar. Meskipun kayu itu membakarnya telah menjadi abu, namun Nabi Allah itu tetap sehat seperti sedia kala. Semenjak kejadian itu, Raja Namrud dan para penjabatnya serta orang-orang kafir selalu memusuhi Nabi Ibrahim, merasa tidak aman berada di negerinya. Akhirnya, Ibrahim mengajak istrinya yang bernama Sarah pergi ke negeri Syam. Kepergian mereka juga ditemani oleh Lut.
Namun di negeri Syam hanya sebentar. Mereka kemudian berpindah ke Mesir. Raja di sana terkenal doyan perempuan cantik, sedangkan Sarah sangatlah cantik. Hampir saja Ibrahim dibunuh oleh Raja Mesir seandainya ia mengaku sebagai suami Sarah. Namun Ibrahim berbohong bahwa Sarah bukanlah istrinya, melainkan saudaranya. Ibrahim kemudian mengaku bahwa Sarah sebenarnya istrinya. Raja Mesir meminta maaf. Bahkan ia memberi hadiah selir wanita kepada Ibrahim. Wanita yang dihadiahkan itu bernama Hajar. Ibrahim pun mengawini Hajar. Setelah beberapa lama di Mesir, Ibrahim kembali ke negeri Syam. Saat itu Sarah sudah tua dan tidak mungkin lagi bisa hamil. Padahal Nabi Ibrahim telah lama mendambakan anak untuk meneruskan cita-cita perjuangannya. Namun tak lama kemudian Hajar, istri kedua Ibrahim, hamil. Lahirlah seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Ismail. Kemudian selang beberapa tahun kemudian Sarah juga hamil dan lahirlah seorang anak bernama Ishak. Kedua putra Ibrahim inilah kelak juga menjadi nabi. Suatu ketika Sarah memohon agar Hajar dan anaknya Ismail dipindahkan saja agar di tempat lain, sebab Sarah kurang senang jika berkumpul dengan madunya dan anak tirinya Ismail. Ibrahim pun menurutinya. Hajar dan Ismail dibawa pergi ke tempat lain. Atas petunjuk Allah, mereka menuju ke sebuah tempat gurun pasir yang sekarang disebut Mekah. Pergi ke tempat asing, mereka hanya membawa bekal yang cukup untuk beberapa hari saja. Padahal di tempat baru itu tidak dijumpai tumbuhan maupun sumber air. Hajar dan Ismail yang masih bayi ditinggalkan di sana. Ibrahim kemudian kembali ke Syam, ke istrinya yang bernama Sarah. Kini Hajar dan Ismail berada di tempat yang sama sekali tandus. Tidak ada tempat berteduh dari panas matahari dan dari serangan angin kencang. Namun Hajar terus berdoa agar Allah memberi kemudahan baginya. Barang perbekalan sudah habis. Ismail menangis, meminta disusui. Sedangkan air susu Hajar tak lagi keluar. Wanita itu mencari sumber air sambil berlari pulang pergi dari Bukit Safa ke Bukit Marwa. Namun ia tak menemukan mata air. Tetapi di dekat Ismail dibaringkan, tiba-tiba memancar mata air yang kini disebut Telaga Zam-Zam.